Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah, akan bersama kami melakukan persekutuan ibadah secara maya. Shalom. Kami atas nama Majelis GKJ Gondokusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat. Kepada warga gereja lain yang setia, yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah secara maya, pada saat ini majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, persembahan. Berkaitan dengan persembahan pada persekutuan ibadah kelompok kecil di rumah dan persembahan lain-lain. Untuk penjelasan tentang tata cara penyerahannya ke gereja dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. 2. Persembahan dana baksos. GKJ Gondokusuman beraksi. Hingga saat ini GKJ Gondokusuman Yogyakarta masih melaksanakan pelayanan diakonia bagi yang berdampak bencana COVID-19. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpersembahan berupa uang, dapat disetor atau ditransfer ke rekening BCA nomor 0374 342 670 atas nama Ibu Pendeta Dorcas Natalina. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian sebagian warta jemaat. Untuk selanjutnya dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Guna mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan suplemen 7 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita khususkan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin.
Puji nama Tuhan, kasih dan kemurahan Allah mempertemukan kita kembali. Dalam ibadah saat ini, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita, sehingga kita beroleh pemeliharaan iman yang bersumber dari Tuhan. Pernyataan sukacita, tabuh gendang, kita nyatakan di hadapan Allah melalui pujian Kidung Jemaat nomor 292. Dinyanyikan bait pertama. Tuhan memanggil kita beribadah di dalam kasih. Mari kita menerima pernyataan kasih Allah melalui 10 firman-Nya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Pernyataan kasih Allah demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pernyataan kasih Allah. Tunduk dalam penyesalan, kita nyatakan permohonan ampun dosa kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 144B, dinyanyikan bait yang ketiga.
seluruh jalan hidup kita cerah, bahagia, jika kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan akan dosa dan kesalahan, serta menerima pemulihan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan kita terima melalui kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat, demikianlah pernyataan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita sambut dengan pernyataan kesanggupan melalui pujian Kitab Bakti nomor 283. Kita nyanyikan bait pertama dengan berdiri. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama menaikkan ungkapan syukur dan syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih atas panggilan beribadah yang Tuhan nyatakan kepada kami sekalian. Dalam pengakuan akan dosa dan kesalahan, kami datang beribadah kepada Allah. Seraya demikian kami beroleh pemulihan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kami dilayakkan datang dalam ibadah ini, baik kami secara pribadi, juga anggota keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami, maupun jauh daripada kami. Tuhan, berkatilah kiranya mereka sekalian, senantiasa dan selalu menerima pemeliharaan iman dari Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan GKJ Kondokusuman yang setia melakukan kegiatan pemeliharaan iman dalam segala keadaan. Berkatilah majelis gereja, penatua, pendeta, diaken, beserta dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Berkatilah hidup dan kehidupannya, pengharapan yang ada pada mereka. Anugerah kasih karunia, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kehidupan mereka, hamba-hamba yang setia dalam tugas pelayanan. Juga berkatilah kiranya badan-badan pembantu majelis, anggota-anggota komisi, bidang badan yang ada di gereja milik kepunyaan Tuhan. Berkati juga proses pembangunan tanah belakang gereja yang terus berlangsung dalam naungan dan tuntunan cinta kasih Allah.
Berkatilah kegiatan pemeliharaan iman yang dilakukan secara khusus pada masa pandemi melalui kegiatan diakonia GKJ Kontokusuman Beraksi. Tuhan menyertai dan memberkati pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya, mereka yang berdonasi, mereka yang berdoa, mereka yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah, mereka yang mengkhususkan waktu, mereka yang memberikan tenaga dan pikiran, diberkati oleh Tuhan. Para pengambil keputusan, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang terlibat dalam kegiatan pelayanan beserta dengan anggota keluarga, juga dengan terlaksananya ibadah setiap minggu melalui sarana media yang ada. Berkatilah para peraga, pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Tuhan menyertai kehidupan mereka, masa depan dan pengharapan yang ada pada mereka. Kami rindu beribadah bersama di gereja milik kepunyaan Tuhan, merasakan sukacita kebersamaan, merasakan perjumpaan dengan sesama secara nyata di rumah milik kepunyaan Tuhan. Maka kami berseru, ya Aba, ya Bapa, lalukanlah kiranya pandemi ini dan perkenankan kami dengan penuh sukacita datang ke rumah Tuhan, di gereja milik kepunyaan Tuhan. Berkatilah kiranya gereja Tuhan pada masa pandemi ini, pemerintah daerah, warga masyarakat secara swadaya, warga jemaat, mempersembahkan waktu, tenaga, pemikiran untuk melakukan pemeliharaan gedung gereja, baik melalui penyemprotan disinfektan, melalui kehadiran mereka, sehingga aktivitas di gereja milik kepunyaan Tuhan terus terjaga secara sinambung, dengan memperhatikan proses dan protokol yang ada. Segala aktivitas kegiatan tetap berjalan. Dengan demikian, nama Tuhan terus dimuliakan, Engkau diagungkan. Jemaat Tuhan senantiasa menerima pemeliharaan iman. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sampai saat ini belum bisa berjumpa dengan anggota keluarga. Mungkin karena anggota keluarga bekerja, bersekolah di luar kota, ada di tempat lain, di pulau lain. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Juga yang ada di luar negeri, belum bisa datang ke Indonesia dan sebaliknya. Keluarga-keluarga yang ada di sini belum bisa bepergian ke luar negeri. Tuhan berkatilah kiranya, melalui sarana yang ada dan media yang ada, perjumpaan melalui telepon, melalui media-media itu, sungguh mendatangkan sukacita dan terus mendatangkan pengharapan. Bapa juga senantiasa mengikat kami, mempersatukan dan mempersekutukan kami tiap malam dalam aktivitas kegiatan Pandongoroso. Juga setiap pagi kami beroleh pemeliharaan iman dari Tuhan melalui persekutuan doa pagi, perenungan sabda Tuhan, mendatangkan pengharapan yang tidak putus. Maka biarlah itu tinggal tetap dalam diri kami. Aba ya Bapa, 2,5 bulan ini setidaknya kami melakukan aktivitas di rumah, kejenuhan, kebosanan, kekhawatiran datang menghampiri kami. Roh Kudus perlengkapi kami dengan sukacita, perlengkapi kami dengan damai sejahtera, perlengkapi kami dengan pengetahuan akan kebenaran cinta kasih Allah di tengah wabah, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan, sukacita yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang mulia. Ibadah ini hingga akhirnya kami serahkan dalam naungan cinta kasih Allah. Tuhan menyertai memberkati ibadah ini hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya.
Amin. Jemaat sekalian, kita mendapatkan kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur persembahan. Bapak dan saudara bisa mengumpulkan persembahan di rumah. Saatnya kelak bisa diserahkan ke gereja milik kepunyaan Tuhan saat kita kembali beribadah di gereja ini. Atau sekiranya ada aktivitas yang harus dilakukan dengan keluar dari rumah, mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mungkin untuk melakukan kegiatan yang tidak bisa ditunda dan Ibu Bapak melewati GKJ Kondokusuman. Ibu Bapak bisa datang ke kantor gereja mengaturkan persembahan di kotak yang telah dipersiapkan di kantor gereja. Ibu Bapak juga bisa mengirimkan persembahan dengan cara mentransfer persembahan itu, atau bisa juga melalui dompet digital, melalui QR code yang sudah disediakan. Ibu Bapak bisa mendapatkan informasi itu dalam materi ibadah. Mari kita mempersiapkan ibadah kita, dan secara khusus bacaan sabda melandasi ungkapan syukur persembahan kita. Diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ungkapan syukur persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 450, kita nyanyikan bait pertama. Jemaat Tuhan, kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan mengaturkan ungkapan syukur persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah tangan-tangan yang berpersembahan. Berkatilah kiranya tangan-tangan yang mengelola persembahan. Berkatilah gereja Tuhan dalam pelayanan yang dilakukan. Dan berkatilah kami sekalian yang saat ini menengadahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima sabda kebenaran firman. Aba ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus, Roh yang menggerakkan kami dengan rela dan sukacita mendengar sabda Tuhan. Roh yang juga menggerakkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Bacaan sabda diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3. Saya akan membaca mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Sabda Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang menerima sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 14 bagian A sebagai ayat nats bacaan kita. 1 Petrus 3 ayat 14 bagian A. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Dan inilah yang menjadi tema ibadah kita saat ini, yaitu kebenaran yang membahagiakan. Kebenaran yang membahagiakan. Mari kita runut terlebih dahulu makna arti kebenaran yang ada di dalam sabda firman Tuhan. Apakah kebenaran itu? Di dalam Alkitab disebutkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dapat diandalkan, sesuatu yang teruji, sesuatu yang bisa dipercaya. Itulah kebenaran. Sesuatu yang teruji, sesuatu yang bisa diandalkan, dan sesuatu yang bisa dipercaya. Siapa? Apa? Dan bagaimanakah sesuatu itu? Siapakah sesuatu yang teruji, yang bisa diandalkan, yang dapat dipercaya, kalau bukan Tuhan? Apakah yang teruji, yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan, kalau bukan gunung batu yang kokoh,
kalau bukan kota benteng yang teguh, kalau bukan batu karang yang melindungi kita dari hantaman-hantaman ombak badai kehidupan. Bagaimanakah sesuatu yang dapat diandalkan, yang teruji, dan yang terpercaya itu kalau bukan kasih yang bersumber dari Allah. Cinta yang murni yang mengalir dari Tuhan. Saya akan mengajak Ibu Bapak sedikit mundur melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan Allah mengatur dan menata tohu wabohu, mengatur dan menata kekacauan, ketidakteraturan yang terjadi. Lalu Tuhan atur itu semua, Tuhan tata itu semua. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Tuhan menata dan mengatur itu. Pertama-tama Tuhan ciptakan terang untuk melihat, menata segala kekacauan bumi yang belum berbentuk dan kosong itu, supaya Allah bisa menata, menciptakan cakrawala, menumbuhkan tanaman, memasang benda-benda penerang, menciptakan binatang, dan pada akhirnya menciptakan manusia. Bumi yang belum berbentuk dan kosong itu menjadi bumi yang tertata, yang baik, bahkan sungguh amat baik. Allah menata semua itu. Tetapi kita tahu bagaimana manusia merusak itu ketika Budi Hawa mulai meraba buah dari pohon pengetahuan. Lalu memetik, memakannya. Pak D Adam ikut-ikutan memakan buah itu. Sesuatu yang tertata itu dirusakkan oleh manusia. Lalu mereka terbuka matanya. Mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara untuk dibuat cawat. Tetapi Tuhan hadir untuk memulihkan mereka kembali. Yang teruji ini, Allah sumber kebenaran ini, pribadi yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya ini hadir untuk membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Ibu Bapak bisa perhatikan perubahannya. Kalau manusia itu menyemat daun dari pohon ara untuk membuat cawat saja, Tuhan ubahkan itu, memberi mereka pakaian. Tuhan selubungi mereka seutuhnya, tidak sebagian saja. Dan dengan kulit binatang, itu tanda Tuhan tutup bungkus hidup manusia dengan kuasa darah. Itu tanda bahwa Tuhan hadir, menunjukkan bahwa Dia bisa diandalkan, bahwa Dia teruji, janjinya itu diberikan sejak penciptaan, nanti dalam perjalanannya hingga sekarang. Kapan manusia merusak kembali kehidupan yang telah Tuhan berikan? Saat Kain membunuh Habil. Disitulah manusia mulai merusakkan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Bahkan dia mengatakan, akukah penjaga adikku? Dia seolah-olah melepaskan tanggung jawab bahwa Tuhan telah mempercayakan kehidupan kepadanya dan mempercayakan kehidupan orang lain kepadanya. Lalu dia membunuh orang lain itu dan berkata kepada Allah, akukah penjaga adikku? Orang yang lepas dari tanggung jawab adalah orang yang tidak mengerti tentang kebenaran, tidak memahami cinta kasih Allah. Lalu dia mendapatkan kutukan dari Allah. Tapi Kain memohon Tuhan, jangan ada orang membunuh aku. Oh enggak akan dibalaskan kepadamu. Kalau ia akan dibalaskan 7 kali lipat kepadanya, maka Tuhan memberikan tanda kepadanya supaya Kain tidak dibunuh. Luar biasa kasih Tuhan. Luar biasa yang teruji ini. Jelas-jelas Kain melakukan pembunuhan kepada Habil. Tetapi Tuhan memberi tanda kepada Kain supaya dia tidak dibunuh. Kebenaran adalah pribadi yang teruji, pribadi yang bisa diandalkan dan dipercaya untuk menjagai kehidupan. Bahkan ketika kehidupan sudah dirusakkan.
bahkan ketika kehidupan di hadapan kita mulai kehilangan makna dan arti, Tuhan memulihkan lagi kehidupan kita. Saat ini dalam kondisi ini, ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, mempertanyakan kembali makna hidup, Tuhan hadir lewat ibadah secara online. Tuhan hadir lewat sapaan Pandonga Rasa. Tuhan hadir lewat renungan pagi yang selalu diterima. Tuhan hadir untuk menguatkan kita yang teruji, yang bisa diandalkan dan dipercaya itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, supaya hidup kita kembali bermakna. Supaya kita memahami, mengerti, dan menghidupi kebenaran. Dari kisah tadi saya akan melompat sedikit Ibu Bapak ke kisah Keluaran tentang bagaimana Tuhan memilih Musa untuk membawa orang-orang dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dibawa keluar menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan nanti Yosua akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Di sana ada banyak orang bersungut-sungut di padang gurun. 40 tahun lamanya. Orang-orang merusakkan janji Tuhan. Orang-orang mempertanyakan janji Tuhan. Mereka bahkan membuat ilah lain untuk disembah. Mereka bahkan menghujat Allah. Dan angkatan-angkatan mereka tidak satupun yang masuk ke tanah terjanji. Lalu angkatan dan generasi berikutnya dipercaya oleh Allah masuk ke dalam Kanaan untuk menata kehidupan bersama dengan Yosua. Disitulah kehidupan yang baru mulai. Tuhan, kebenaran yang sejati, kembali memimpin umat Allah. Lalu mulailah di tengah kehidupan mereka muncul rasa iri. Tuhan, kami kok hanya punya hakim saja. Kami kok hanya punya imam saja. Bangsa-bangsa lain punya raja. Kami minta raja, Tuhan. Saudara, kehidupan sudah ditata, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Mereka ada di tanah terjanji, merasakan sukacita, kebahagiaan, tetapi mereka makhluk yang maha kurang. Sama seperti kita kurang melihat, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, lalu melihat yang dimiliki orang lain itu loh. Bangsa lain punya raja, Tuhan. Itu loh, tetangga saya punya sesuatu, Tuhan. Ini loh rekan kerja saya. Kendaraannya beda dengan yang saya miliki, Tuhan. Lalu mereka mulai meminta. Yang sesungguhnya bagi Allah mereka sudah menerima pemeliharaan itu. Tuhan, aku mau raja. Diberikanlah Saul. Diberikanlah Daud. Diberikanlah Salomo sebelum akhirnya kerajaan itu terpecah. Saudara bisa melihat bagaimana umat Tuhan memecahkan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kerajaan itu terpecah menjadi dua. Rehabeam, Yerobeam melanjutkan kepemimpinan di negara Israel Selatan, negara Israel Utara. Satu demi satu raja berganti. Dan hari demi hari kita semakin melihat bagaimana mereka tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Sampai akhirnya nabi-nabi dihadirkan di tengah kehidupan kerajaan mereka untuk mengingatkan kebenaran yang sejati itu sudah ada di hadapanmu dan hidup bersama-sama dengan engkau. Tetapi mengapa engkau selalu bersungut-sungut meminta ini itu, melihat yang lain di sekitarmu sehingga engkau sulit menemukan kebahagiaan, padahal kebenaran itu sudah ada di dalam hidupmu. Kita tahu kebenaran, tetapi tidak semua orang yang tahu kebenaran berbahagia. Kenapa? Karena tidak semua orang menyadari bahwa kebenaran itu menghidupinya, bahwa kebenaran itu ada di dalam dirinya, bahwa kebenaran itu menuntun hidupnya. Ini yang membedakan, Ibu Bapak dan Saudara. Ini yang membedakan. Jika Petrus mengatakan, tiap-tiap orang menerima kehidupan dari Allah bahkan ketika dikejar-kejar sekalipun, jika engkau menerima kebenaran bahkan di dalam penderitaan, kamu akan berbahagia.
orang telah menerima kebenaran dan melakukan cara sikap hidup yang benar, lalu menerima tekanan, penderitaan, ada orang yang lalu putus asa, kecewa, lari, tetapi ada yang berbahagia. Tetapi ada yang bersukacita di dalam kebenaran itu. Mengapa? Tadi ketika kita melihat runtutan peristiwa kebenaran yang sejati menyertai kehidupan manusia, kita bisa dengan mudah melihat, nah ini manusia pertama, nah ini bangsa Israel, mereka luput melihat kasih Allah yang begitu besar. Kita bisa melihat dan merasakan kasih Allah di situ, karena kita melihat dari luar. Tetapi sekarang kita hidup di tengah kehidupan ini, bagaimana kita bisa merasakan kebenaran sejati itu di dalam kehidupan kita? Ini beberapa tandanya, Ibu, Bapak, dan Saudara. Kebenaran yang kita alami, kebenaran yang melingkupi hidup dan kehidupan kita itu bersifat eksistensial dan universal. Apa artinya? Eksistensial berarti hidup, kontinu, abadi. Kebenaran itu sejak penciptaan, sekarang, sampai selama-lamanya, ada terus. Itu kebenaran yang eksistensial, ada. Jadi tidak pernah hilang dari hidupmu, tidak pernah hilang dari gereja ini, tidak pernah hilang dari kehidupan di sekitar kita. Kebenaran eksistensial itu adalah kebenaran yang ada dari permulaan sampai kesudahan zaman. Sekarang kebenaran itu ada. Selain kebenaran itu bersifat eksistensial, karena tadi kebenaran itu mengawal kehidupan mula-mula, mengawal kehidupan bangsa-bangsa, mengawal kehidupan nabi-nabi, hingga era Kristus datang, kebenaran itu dirasakan banyak orang, berarti kebenaran itu bersifat universal. Ujilah. Kalau kita tahu tentang kebenaran, kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, ujilah apakah kasih itu bersifat eksistensial dan universal. Sejak dulu kasih yang saya kenal seperti ini, kasih yang tak berkesudahan, sekarang begitu, besok akan begitu. Ya, amin. Saya mengamini itu. Tetapi apakah bersifat universal? Kasih itu baik untuk saya, baik juga untuk orang lain atau tidak? Kalau hanya baik saja untuk saya, mungkin itu bukan kebenaran. Mungkin itu kebenaran yang kita manipulasi menjadi keegoisan. Lalu kita merasa diri benar. Aku sudah benar kok, tidak peduli sama yang lain. Justru yang salah itu harus belajar dari aku. Oh saudara, jangan engkau memutar balikkan kebenaran. Kebenaran yang kau terima bagi dirimu benar. Bagi orang lain dilihat sebagai ketidakbenaran. Engkau harus mempertanyakan kembali. Berarti itu tidak bersifat universal. Jangan-jangan kamu hanya egois saja. Jangan-jangan engkau hanya merasa diri benar, padahal belum tentu benar. Saya tuh paling enak kalau bangun tidur, minum air putih segelas. Wah, rasanya segar sekali. Air putih yang kayak gimana? Ya air putih biasalah, saya tuang. Oh kalau saya enggak, kalau saya air putih hangat. Ah itu buat saya segar sekali. Buat saya itu yang paling benar itu air putih hangat. Bangun tidur, 1 gelas. Karena apa? Tubuh kita ini, manusia ini berdarah panas. Kamu harus minum air putih yang hangat. Enggak, air putih yang biasa, sama saja kok. Lalu kita mulai memperdebatkan itu. Lalu kita merasa diri kita benar. Lalu itu menjadi tidak universal. Lalu kita menjadi tidak toleran. Lalu kita menyalahkan dia. Apa yang paling prinsip saudara? Minum air putihnya. Tetapi kita luput melihat yang paling prinsip. Kita memperkarakan air putih yang dingin, yang hangat, atau yang panas. Kita lupa yang paling prinsip adalah manusia membutuhkan air dalam kehidupannya. Lalu kita mulai mempersoalkan jenis-jenis air. Menjadi tidak universal lagi. Ya sudahlah, cukup air putih. Sama-sama kita air putih. Kamu panas boleh, saya dingin boleh. Kalian kalau ada yang kuat minum es, ya pagi hari bangun tidur, silahkan. Tetapi kita minum air putih. Mari kita jalani hari demi hari,
Waktu demi waktu, dengan berjalannya itu semua, apa yang kurasakan, apa yang kau rasakan, apa yang kalian rasakan, mari kita diskusi lagi. Mana yang benar? Siapa yang merasakan tubuh lebih sehat daripada yang lain? Ini berarti kita ada dalam dialog yang terbuka. Berarti kita ada dalam proses menemukan kebenaran yang universal. Tidak diterakan kepada diri kita sendiri. Agak sensitif saudara, nanti dalam kehidupan beragama juga begitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar di dalam kehidupan iman Kristen. Itu benar di dalam kehidupan saya. Dan saya mengamini, meyakini bahwa Kristuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Ini kebenaran yang saya miliki secara eksklusif di dalam hidup saya. Saya bisa hidup sampai saat ini. Saya bisa menghargai orang lain karena saya menerima kebenaran itu. Tetapi saya menghargai kebenaran yang dimiliki oleh ibu bapak, saudara-saudara kita. Saya menghargai, menghormati kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar saya. Nanti dalam perjalanan kehidupan ini, di akhir hidup ini kita akan tahu kebenaran yang universal, yang mendatangkan sukacita kebahagiaan. Yang universal saat ini, saya dalam keyakinan iman saya, ibu bapak dan saudara dalam keyakinan iman ibu bapak dan saudara yang lain. Kita bersama bergandeng tangan, kita bersama bekerja sama untuk melewati masa pandemi ini. Saya tidak memilih-milih berteman bersahabat dengan siapapun. Saya telah menemukan kebenaran yang sejati dalam hidup saya. Dan ini menjadi dasar bagi saya untuk bekerja sama dengan yang lain. Untuk membuka diri bagi yang lain. Universalitas kebenarannya lalu nampak, muncul di situ. Petrus wanti-wanti, mengingatkan kepada jemaat mula-mula. Supaya dalam ketakutan, kekhawatiran ketika mereka dikejar-kejar, umat Tuhan itu bisa terus merasakan kebenaran yang eksistensial dan kebenaran yang universal. Kebenaran eksistensialnya adalah kitab Petrus ini ditulis setelah Tuhan Yesus terangkat dari surga. Yang eksistensial adalah mereka akan bersama-sama menerima janji Tuhan, bersama-sama menerima kemuliaan Allah. Yang universal adalah saya tidak hanya sendiri dikejar-kejar, disiksa dalam ketakutan. Saudara-saudara saya dalam kehidupan persekutuan, umat Kristen mula-mula dikejar-kejar. Dan secara universal Allah hadir di tengah kehidupan umat Kristen dimanapun dalam keadaan apapun untuk menguatkan mereka. Itulah sebabnya engkau harus berbahagia bahkan di tengah penderitaan, sebab engkau telah dimiliki oleh Kristus. Bukan hanya Kristus menjadi milikmu, tetapi engkau dimiliki oleh Kristus. Ini yang membahagiakan engkau. Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sini kita bisa mengerti maksud Rasul Paulus menyatakan dan menunjukkan mengapa di tengah penderitaan orang bisa merasakan sukacita kebahagiaan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab kamu telah menemukan kebenaran yang eksistensial. Sebab kamu telah merasakan kebenaran yang universal. Nanti Yohanes juga memberikan kesaksian yang sama. Bapak dan saudara bisa cek dan lihat Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan kenal yang teruji, yang setia itu. Dan itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu tidak membelenggu. Kebenaran itu tidak banyak mengatur. Tetapi kebenaran itu memberikan kebebasan untuk kita. Kemerdekaan bagi kita. Kebenaran itu mendatangkan sukacita. Kebenaran itu tidak menekan. Yang benar kerja itu datang jam 8 loh ya. Kalau kamu tidak datang jam 8, ingat 3 kali kamu tidak datang, kamu akan keluar dari sini. Mungkin itu benar di perusahaan itu, tapi itu tidak berlaku universal.
Saudara, bekerjalah dengan sukacita. Kalau kita mulai jam 8 dan kita akhiri jam 4 sore, kita bisa membuat perencanaan lebih baik, kita tata bersama-sama apa yang akan kita lakukan hari ini. Targetmu hari ini apa? Target saudara hari ini apa? Kalau morning briefing berlaku seperti itu, kita mendengar suara-suara, kita mendengar komentar-komentar dari orang-orang yang bekerja. Mereka sedang bekerja dalam kemerdekaan. Mereka tidak sedang ditekan oleh aturan-aturan, tetapi mereka bekerja dengan sukacita. Ada berapa tempat kerja yang saat ini punya fasilitas olahraga? Ada berapa tempat kerja yang fasilitas tempat istirahatnya begitu nyaman? Ada berapa perusahaan yang memberikan kemerdekaan bagi karyawan-karyawannya untuk melakukan pekerjaan itu tidak harus di satu ruangan. Sekarang kita merasakan itu. Mungkin kita akan masuk 1-2 bulan ke depan. Dalam kehidupan normal baru, tidak semua pekerjaan harus dilakukan di satu tempat. Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan dari jam 8 sampai jam 4, tetapi kita punya tugas tanggung jawab dan tahu bahwa hari itu pekerjaan ini harus selesai. Pasti nanti akan ada banyak perubahan dalam kehidupan normal baru pasca pandemi. Pasti akan ada banyak cara pandang yang baru yang lebih memerdekakan kita, yang lebih membebaskan. Dan apakah itu salah? Kita refleksikan bersama. Kebenaran mestinya memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan. Kebenaran mestinya memerdekakan. Orang lalu bertanya mungkin ibu bapak dan saudara, apa batasannya kemerdekaan? Kalau gereja menyatakan kebenaran firman Tuhan dan memerdekakan, apakah saya boleh seenaknya saja melakukan ibadah di rumah ini dengan bercelana pendek misalnya? Dengan hanya menggunakan kaos saja misalnya? Coba kamu tilik dalam hatimu, bagaimana relasi kita dengan Allah, perjumpaan seperti apa yang akan kita bangun dengan Tuhan. Saya mau sowan, datang ke hadirat Tuhan dengan cara yang seperti apa? Itu ukurannya. Gereja tidak pernah menyebut dan menunjuk jenis pakaian yang harus saudara gunakan ketika beribadah secara online pada saat ini. Tetapi tanyalah dalam hatimu, ketika saya bertemu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan sikap dan cara apa? Dengan pakaian yang seperti apa? Dalam waktu dan kondisi yang seperti apa? Saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah refleksi kita bersama ibu bapak dan saudara. Kebenaran itu membahagiakan kita. Sebab kita tahu Dia yang maha benar menyertai kehidupan kita. Bersifat eksistensial. Dan benar yang saya pahami juga diterima oleh orang lain. Membuat orang lain ikut bersukacita. Membuat orang lain ikut merasakan kebenaran itu. Terakhir, kebenaran dalam bahasa Ibrani sama seperti akhir doa yang selalu ibu bapak dan saudara ucapkan. Kebenaran dalam bahasa Ibrani itu sama dengan ketika saya nanti mengakhiri khutbah saya. Apa ibu bapak? Amin. Amin itu dalam bahasa Ibrani berarti pasti, sungguh, benar. Amin itu berarti ya, benar. Tuhan, ketika ibu bapak dan saudara berdoa, saya mau ini itu, saya memuji memuliakan nama Tuhan, tolong Tuhan, beri kami kekuatan. Lalu terakhir ibu bapak mengatakan, amin. Ya, itu semua sungguh benar Tuhan. Saya nyatakan di hadapan Tuhan. Saya haturkan di hadapan Tuhan. Kalau itu sungguh benar, apalagi yang harus dikhawatirkan ketika kita sudah mengucapkan kata amin. Kata amin lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi amin dengan huruf I. Huruf E dalam bahasa Ibrani diubah menjadi I, dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, itu sungguh benar. Itu pasti kami mempercayakan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Selamat berbahagia di dalam kebenaran. Selamat bersukacita, merasakan kemerdekaan di dalam kebenaran.
Tuhan memberkati Bapak Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama kema kita bersyukur di dalam doa. Allah Bapa di surga yang mulia, Tuhan, sumber kebenaran yang sejati. Tuhan, Engkau yang dapat diandalkan, yang teruji, yang terpercaya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih mengenal sumber kebenaran. Tuhan yang hadir di masa penciptaan. Tuhan yang hadir menuntun bangsa yang besar. Sekarang Tuhan hadir menuntun kehidupan kami. Tuhan juga yang akan menuntun kehidupan generasi-generasi kami yang akan datang. Kami sungguh berterima kasih mengenal kebenaran yang memerdekakan dan membahagiakan. Jadikan kami untuk tidak arogan melihat kebenaran itu sebagai milik kami, tetapi mampukan kami berbagi kebenaran sehingga orang-orang di sekitar kami juga merasakan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Gereja Tuhan saat ini hadir dan berusaha menyatakan kasih dan kemurahan Allah melalui kegiatan GKJ Kontokusuman beraksi. Biarlah ini dilihat sebagai kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami tidak sedang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi karena kami telah menerima kebenaran dari Allah dan kami ingin berbagi kebenaran, hadir di tengah kehidupan. Kami nyatakan syukur doa kami dengan penuh iman, percaya, pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memuji nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan seperti bahtera. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, dinyanyikan bait yang keempat dengan berdiri. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya mengkritik dan sotau, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan
bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, di sepanjang segala abad. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari bersama kita mengingat kasih dan kemurahan Allah yang maha besar, kebenaran yang sejati, yang bisa diandalkan, yang teruji, dan yang bisa dipercaya, yang ada sejak sebelum segala sesuatu ada, hingga saat ini ada, dan di masa yang akan datang tetap ada. Kebenaran yang eksistensial, kebenaran yang dirasakan oleh banyak orang, kebenaran yang universal. Arahkanlah pikiran dan hatimu kepada sumber kebenaran yang sejati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus akan terus-menerus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sabar